Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Silakan surat pendeknya, surat Ad-Duha berarti ya. Silakan. Wawajadaka ailan fa'alna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Yang tidak hadir siapa saja? Ada berapa orang? Ada orang. Siapa saja namanya? Putri Dewi Lestari dengan? Oh ya, oke. Ya, kita mengingat pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang hukum nun mati dan tanwin, ya, atau nun sukun dan tanwin. Masih ingat apa saja hukum nun mati dan tanwin? Yang pertama, izhar. Yang kedua, idgham. Yang ketiga, yang keempat, idgham terbagi berapa? Yang pertama, yang kedua, pintar. Ya, bagus. Jadi kita kalau sudah dipelajari, jangan sampai lupa. Kita harus sering-sering mengingat pelajaran yang sudah kita pelajari agar ilmunya tidak hilang, ya. Gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas inspirasi Al-Qur'an, indahnya beragama secara moderat. Ini ada di bab 6. Silahkan dibuka bab 6-nya. Ada sudah ketemu?
Nah, ini yang akan kita bahas. Inspirasi Al-Quran, indahnya beragama secara moderat, ya. Ada yang tahu contoh moderasi beragama apa aja? Hidup dengan jangan ada ya. Jadi moderasi beragama itu salah satunya adalah hidup rukun, jangan ada perpecahan. Seperti negara kita. Negara kita itu adalah negara moderat, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, meskipun banyak sukunya, banyak budayanya, banyak agamanya, kita harus tetap satu, yaitu Indonesia. Ya, tuh. Ya, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama ini menjelaskan pengertian moderasi beragama menurut Al-Quran. Ya, ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Pintar. Yang kedua, menyebutkan dalil Al-Quran tentang sikap moderat. Yang ketiga, mengidentifikasi contoh perilaku moderat dan tidak moderat. Terus yang keempat, menunjukkan sikap moderat dalam interaksi sehari-hari di sekolah, gitu. Ya. Terus pengertian, ya. Jadi moderasi beragama ini ada yang namanya pengertiannya. Pengertian moderasi beragama. Yang pertama itu ada moderasi beragama adalah sikap adil, ya. Sikap adil, seimbang dan toleran. Itu ada di bab 6, ya. Di bab 6 ada. Berbeda dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap yang mengabaikan ajaran agama. Ya, Islam itu disebut agama yang moderat. Kenapa bisa dikatakan moderat? Karena Islam ini sangat toleransi. Ya, sudah Allah jelaskan dalam Quran surat Al-Ikhlas, ya. Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun ada di situ yang bunyinya lakum dinukum lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Jadi agama kamu, agama saya. Orang Kristen sedang beribadah tidak perlu diganggu, orang Buddha sedang beribadah jangan diganggu. Begitupun kita orang Islam, ketika kita beribadah jangan sampai diganggu oleh orang yang beragama non Islam. Gitu, ngerti? Ya. Nah, di sini ada pengertian. Nah, dalil Al-Quran. Silakan. Coba Bapak minta satu orang, silakan dibaca. Coba silakan Bapak minta Bagja dibaca Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Silakan dibaca. Yang lain perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا يَقُولُ على البيت وما كان الله يريد ليهلككم إن الله رؤوف رحيم. Shadaqallahul Azim. Silakan dilihat terjemahannya. Di situ ada, di buku juga ada terjemahannya. Silakan dibaca apa terjemahannya? Baca bersama-sama.
Ya, jadi terjemahannya itu sangat jelas bahwa Islam itu mengajarkan ya dalam Al-Quran, kitab sucinya malah mengajarkan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat adil ya. Telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Kita menyaksikan banyak orang yang adil, ada juga orang yang berbuat tidak adil. Banyak di luar sana orang yang tidak adil, yang zolim, saling menyakiti, adanya perpecahan, itu sangat luar biasa, banyak sekali. Nah, kita sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang belajar, kita harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Jangan menimbulkan perpecahan gitu ya. Bisa dipahami? Nih di sini ada ciri-ciri perilaku beragama secara moderat ya. Yang pertama, bersikap adil dan seimbang ya. Jadi adil itu bukan kita sama aja perilakunya, sama rata ya. Misalkan satu, kamu satu, bukan. Tapi kita menyesuaikan. Dia berhak gak menerima itu? Contoh seperti uang. Ya, kamu pasti punya keluarga, punya adik, punya kakak, betul? Ya, kamu dengan adik kamu atau dengan kakak kamu pasti uang jajan berbeda, betul? Ya, kenapa berbeda? Apakah itu adil atau tidak? Kalau adil itu bukan sama rata saja, tapi kamu sesuai dengan kebutuhan kamu. Ya, jadi adil itu menyesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Kalau kita disuruh berteman dengan orang yang non-muslim atau dengan yang muslim, kita lebih pilih mana? Pasti lebih pilih berteman dengan yang muslim. Tapi kita jangan memusuhi orang yang berbeda agama dengan kita, ya. Kita harus adil, kita harus seimbang. Gitu. Jangan sampai seperti di sekolah kita. Ada tidak di sekolah kita yang agamanya non-muslim? Ada, ya. Dia mayoritas atau minoritas yang non-Islam? Minoritas. Dia cuma sendiri. Apakah kita harus berbeda perilakunya terhadap dia? Tidak. Kita harus sama saja perlakukan dia sebagaimana kita perlakukan kawan-kawan kita yang lain. Ya, gitu. Jangan malah dimusuhi, dijauhi, ya, nggak ditemenin, pembagian kelompok dia nggak diajak. Gitu. Kita berbaur aja bareng-bareng sama-sama. Yang jelas kita di sini itu untuk menuntut ilmu, bukan mencari musuh. Ya. Toleran tuh yang kedua, toleran terhadap perbedaan. Ada yang berbeda agama. Di sini ya. Ada yang beda agama. Ada juga yang beda suku. Di sini ada suku Sunda. Ada yang Jawa, ada yang Batak ya. Batak Medan ada, banyak macam-macam. Itu jangan dijadikan perbedaan, jangan dibikin musuhan ya. Tidak memaksakan kehendak ya. Jadi kita itu jangan memaksakan apapun itu harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau misalkan yang berbeda agama dia tidak mau kita ajak belajar agama Islam, tidak mau kita ajak sholat, ya jangan dipaksa ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak yang kita inginkan, apalagi merugikan orang lain ya. Yang keempat, menghormati orang. Kita terhadap yang lebih tua kita harus hormat. Contoh kepada orang tua, kepada guru itu yang lebih tua itu harus hormat. Apakah guru boleh tidak hormat kepada muridnya? Harus sama-sama saling menghormati. Yang muda kepada yang tua harus menghormati, yang tua kepada yang muda harus menghormati. Jadi saling menghormati. Berbeda agama ya sama, harus saling menghormati. Jangan dimusuhin, dijauhin, jangan itu. Terus yang selanjutnya, menjaga persatuan dan kedamaian. Ya, banyak terjadi ya, di mana-mana banyak terjadi.
Alhamdulillah di sekolahan kita sangat jauh dari yang seperti itu. Contoh, antar sekolah tawuran, antar agama tawuran, antar suku, antar budaya, perang mereka. Terjadilah pertumpahan darah. Harusnya jangan. Kita di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Sukunya banyak, pulaunya banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak, beragam. Tapi kita tetap satu. Kita disatukan oleh kata negara Indo. Gitu ya. Selanjutnya, contoh penerapan sikap moderat di sekolah dan masyarakat. Penerapan di sekolah, menghormati perbedaan pendapat. Jadi, kamu ketika berbeda pendapat dengan teman kamu jangan marah. Biarkan kamu mau berpikir seperti apa pendapatnya. Teman kamu mau berpendapat seperti apa, terserah. Semua orang pasti punya pendapatnya sendiri. Gitu. Jadi jangan kamu semuanya harus ikuti apa yang saya ucapkan. Pokoknya gimana saya, jangan seperti itu. Berteman tanpa membeda-bedakan, ya. Jadi jangan sampai saya mah nggak mau berteman dengan dia. Dia mah ekonominya menengah ke bawah, ya. Kita mah orang-orang kaum elit. Jangan. Dia mah non muslim, nggak usah berteman dengan kita. Jangan seperti itu, ya. Jangan dibeda-bedakan. Terus yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Jangan dipaksakan. Yang kelima, adil dalam bekerja kelompok. Jangan seperti ini, contoh. Biasanya sering terjadi ya. Yang pintar di satu kelompok. Enggak seh, yang pintar aja, yang kerja. Kita mah, yang nggak pintar diem aja. Biar nilainya bagus. Tidak seperti itu. Nanti yang pintar makin pintar. Yang tidak pintar ya, yang belum paham, dia nggak akan paham. Gitu. Terus penerapan di masyarakat. Menghormati perbedaan keyakinan dan kebiasaan. Di kita ini kan banyak kebiasaan-kebiasaan ya, budaya-budaya, adat istiadat yang berbeda-beda ya. Dalam segi peribadatan, segi bermasyarakat, itu banyak berbeda-beda. Jadi kita jangan mempermasalahkan itu. Hidup rukun dengan tetangga. Ya, kan ada peribahasa katanya omongan tetangga itu tajam. Ya, sangat menyakiti hati, ya. Nah, kalau ada tetangga yang seperti itu, kasih tahu jangan seperti itu. Atau kita sebagai tetangga di masyarakat jangan berbuat seperti itu, jangan berbuat negatif, harus rukun, ya, jangan bermusuhan. Terus selanjutnya, ikuti kegiatan sosial. Nah, banyak kan orang zaman sekarang diam di rumah terus, ya nggak pernah keluar rumah ke masjid, cuma sholat Jumat doang. Dia tinggal di masyarakat itu nggak pernah ikut serta dalam kegiatan di kampungnya. Ya, di daerahnya nggak pernah ikut serta, diam aja di rumah, sekalinya keluar rumah cuma bekerja. Jangan ketika ada acara, misalkan acara tabligh akbar, acara pengajian ya, acara kemasyarakatan seperti Agustusan, lomba-lomba dekor kampungnya, itu harus ikut serta ya. Terus menyampaikan kegiatan pendapat dengan sopan. Jadi kita kalau mau berpendapat, kita misalkan sedang rapat di masyarakat, ya rapat acara misalkan, ada seseorang yang mengeluarkan pendapatnya, kamu nggak setuju nih, kamu mau mendebat dia, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, apalagi menimbulkan perpecahan. Ucapkan dengan sopan, dengan lemah lembut, dengan baik, dengan bijak, ya, agar pendapat yang versi kamu itu bisa diterima oleh orang lain. Jangan memaksakan. Pokoknya yang tidak sependapat dengan saya akan saya hajar. Jangan. Itu tidak boleh. Menghindari konflik dan kekerasan. Nah itu. Yang tidak sependapat dengan saya hajar. Mentang-mentang badan kamu paling besar, tenaga kamu paling besar, paling hebat berantem, jangan sampai kamu seperti itu. Ya, itu. Nah, yang selanjutnya, manfaat moderasi beragama. Manfaatnya adalah kita akan hidup rukun. Dimanapun kita berada, kita akan rukun. Akan damai. Ya, kan orang banyak berpikiran, saya ini harus kaya, harus punya banyak
uang. Padahal bukan itu tujuan. Tujuannya bukan itu. Yang dituju hidup itu adalah rukun dan damai. Percuma banyak uang tapi kamu punya banyak masalah. Ya, tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Tetangga yang baik, lingkungan yang baik, yang sehat, pertemanan yang luar biasa baiknya, itu tidak bisa dibeli dengan uang. Jadi kita harus menjadi orang yang baik agar orang-orang pun berbuat baik kepada kita. Ya, gitu, paham? Ya. Nah, yang selanjutnya menghindari konflik dan perpecahan. Gitu. Jadi kita jangan malah mencari masalah. Kita harus menghindari yang namanya masalah. Kalau ada orang mau marah sama kita, udah kita lebih baik minta maaf. Jangan malah kamu tantangin balik. Gitu. Yang selanjutnya memperkuat persatuan. Jadi kita ini kan ketika hidup di masyarakat atau kita di sekolah, itu kita pasti akan bersosialisasi. Manusia itu kan tidak bisa sendiri-sendiri. Pasti kita itu akan bersosial. Manusia adalah makhluk sosial. Kamu ketika lahir dibantuin oleh orang lain. Ketika kamu meninggal, kamu akan dibantu oleh orang. Jadi jangan pernah kau berpikir saya bisa hidup mandiri, saya akan bisa sendiri. Sampai detik ini tidak ada manusia yang bisa mengubur dirinya sendiri ketika dia sudah meninggal. Gitu. Jadi kita harus memperkuat persatuan agar lingkungan kita, lingkungan sekitar kita itu kompak. Ya, gitu. Yang selanjutnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat seluruh alam. Ya, sangat jelas yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhannya agama Islam. Tuhannya orang Islam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sembah Allah, kita harus berterima kasih, bersyukur kepada Allah karena Allah sudah memberikan rahmat kepada seluruh alam, kepada yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi. Ya, gitu. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video ya tentang moderasi beragama. Silahkan kalian simak ya, perhatikan. Nah, silahkan dilihat. Enggak ada sih. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan ini aja dulu, silahkan kamu ini dulu aja buat poster ya. Ada poster untuk tentang moderasi beragama. Silahkan, kan Bapak sudah nyuruh kalian bawa handphone ya. Nah, silahkan sama kamu di handphonenya menggunakan aplikasi untuk ngedit buat poster ya, poster tentang moderasi beragama. Silahkan kalian buat dulu. Nah, silahkan.
Mana HP-nya? HP-nya mana? Taruh di atas meja atuh dihandap siapa lain buka pamfletna i boloon. Aduh siapa kemadi. Buka. Gimana pamfletnya? Nanti itu tinggal dibaca aja ya. Jadi dibaca, bawahnya nanti 1, 2, 3, 4 berarti ya. Dibaca. Yang kalian mana? Coba. Enggak yang ininya yang udah jadinya. Apa yang ini pura-pura gambar? Hah? Yang Iya gak apa-apa. Atau kertasnya keluarin kamu mah.
bukan di buku gitu. Kertas yang tadi mana? Atuh ya kertas itu aja keluarin udah. Hah? Yang tadi dikasih yang 1 lembar. Nah itu. Ini gitu. Nah nanti ini dibaca ini dulu. Ini 3 berarti ya. Penjelasannya dibaca ini kan 1 ini. Penjelasannya dibaca nanti. Gitu ya pas presentasi. Yang maju nanti Okafah ya. Setelah Jawa ini tinggal baca ini nanti terus ini 2 berarti 2 poin itu ya. Hah? Gampang gampang. Oh ya, ya udah. Sekarang lihat dulu ya. Itu kan udah jadi. Kalian simpan dulu. Perhatikan dulu video tentang moderasi beragama ya. Nah, silahkan lihat bersama-sama simak. Beragama tengah menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia. Pada tahun 2019, Kementerian Agama telah menerbitkan moderasi beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Perhatikan ya. Sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap toleran berarti tidak utuh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti moderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya moderasi agama dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktikkan? Dalam kamus besar bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang dengan membangun kemaslahatan umum. Bila moderasi beragama, seseorang tidak perlu berlebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim. Baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak berdasarkan satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Para yang mempraktikannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam dikenal sebagai konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen sebagai konsep monogami, dalam tradisi agama Buddha sebagai Majjhima Patipaka, dalam tradisi agama Hindu sebagai Madhyamika, dan dalam Konghucu sebagai konsep Dzogchen. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah antara dua kutub ekstrem yang tidak berlebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Lalu, samakah moderasi beragama dan moderasi agama? Jawabannya tentulah tidak sama. Agama tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah sempurna, mengajarkan keadilan serta keseimbangan. Sehingga agama yang harus moderasi, melainkan cara penganut agama dalam menjalankan hukumannya itu yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremitas, tapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem. Benarkah menjadi moderat berarti tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama? Pernyataan tersebut tentu saja tidak tepat. Seorang yang moderat juga harus memiliki pendirian hidup dan semangat beragama yang tinggi. Namun, dia harus mampu memilah mana pokok ajaran agama yang dia harus berpendirian hidup dan mana maksud ajaran agama di mana dia perlu menghormati pendirian orang lain dan tidak menyalahkan. Kemudian, seberapa pentingkah moderasi beragama? Moderasi beragama diperlukan karena sikap ekstrim dalam beragama tidak sesuai dengan esensi ajaran agama itu sendiri. Perilaku ekstrim atas nama agama juga sering mengakibatkan lahirnya konflik, rasa benci, intoleransi, dan bahkan peperangan yang memusnahkan daerah. Sikap-sikap seperti itulah yang perlu dimoderasi. Moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga akhlak, martabat,
dan peradaban manusia. Agama tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang justru merusak peradaban. Sedang sejak menurunkan agama pada hakikatnya ditujukan untuk membangun peradaban itu sendiri. Ada 4 indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4. Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Mengenai pentingnya moderasi beragama, penguatan moderasi beragama telah menjadi salah satu program prioritas nasional yang menjadi bagian dari revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024. Berangkat dari kedua lemah dan pemahaman dan pemahaman agama yang modern dan inklusif, maka kebijakan diarahkan untuk memperkuat moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang damai, inklusif, dan toleran. Moderasi beragama harus dipahami sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, dan pilihan politiknya, harus selalu saling bergerak satu sama lain, sehingga kita dapat saling merawat dan menghormati keberagaman bangsa yang merupakan rahmat Tuhan. Jadi, mari kita dalam beragama benar menjadi moderat. Nah, udah ya, jadi negara kita juga sangat menjunjung tinggi yang namanya moderasi beragama. Sampai ada bukunya ya. Jadi bukunya dibuat hanya untuk agar orang-orang Indonesia ini moderat dalam beragama, tidak menimbulkan perpecahan, rukun, ya, adil orang-orangnya. Gitu. Jadi itu harus emang bukan Islam saja. Ya, tapi sebelum video ini dibuat, bukunya dibuat, Islam sudah sejak lama mengajarkan tentang beragama secara moderat, mengajarkan tentang keadilan, rukun, ya, itu sudah diajarkan dalam Islam. Tidak menimbulkan perpecahan, menjaga persaudaraan, ya, itu Islam sudah dari dulu, udah ribuan tahun lalu sudah melaksanakan itu. Dan sekarang pun di Al-Quran, ya, kitab suci kita, ada yang namanya moderat, ya. Umat kita ini kan umat pertengahan. Maksud pertengahan itu adalah kita di tengah-tengah, tidak ikut ke kanan, tidak ikut ke kiri, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ya, kita mah paham ini enggak. Jadi kita itu ikuti saja. Kita punya pemahaman, orang lain punya pemahaman, udah, tidak perlu dipermasalahkan ketika beda pemahaman. Ngerti? Ngerti enggak? Ya, itu poster udah jadi ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini dikasih tiap kelompok yang harus kalian tulis, kalian isi, ya. Yang pertama di sini ada nama, ya. Kalian kan di sini dibagi 6 kelompok ya. Satu kelompoknya ada yang 6, ada yang 7, ya. Ini Bapak buat sengaja 7, gitu. Ini diisi. Lalu halaman selanjutnya di sini ada pertanyaan, kalian isi juga, ya. Dan di belakang juga ada. Nah, ini kan ada poster yang harus kalian presentasikan, bawa ke depan nanti ya, kita tayangkan di depan. Itu nanti posternya terpisah, ya. Tidak di sini posternya, di digital. Gitu. Nah, itu nanti akan kalian presentasikan setelah kalian mengisi ini semua. Bisa dipahami? Ya, pintar. Nih, silakan. Nih, bagus gambarnya itu. Siapa itu? Nih, bagus. Siapa yang gambar sih? Bagus gambarnya.
Bisa? Ya silakan dikerjakan. Ya, di situ yang kosong nih. Nama ini. Hah? Kan ini beda. Masa yang ini udah berantakan begini. Ini apa yang perlu diisi nih? Ini. Nah ini pindahkan. Ini berarti ke sini kan? Ya ini kan tuh. Ini kan nggak cukup. Sekarang ini kan cukup. Ini halaman selanjutnya. Nah, di sini kan ada pertanyaan. Ini tinggal diisi. Ini kan kamu ada nih. Mana sih? Coba ini bukan. Yang apa waktu itu Bapak 2 lembar itu? Nah kan udah ada kan? Nah ini. Ini dijawab versi kamu ini, bahasa kamu. Gitu, ngerti kan? Ya. Ngerti lagi? Sip, pintar. Ini gimana bisa? Tinggal diisi. Nama kelompoknya udah? Dan nah berarti tinggal diisi. Kan ini udah Bapak suruh kan? Masih? Ini apa? Nah ini. Bukan ini materi ajar. Ini. Kan ada satu lagi kan? Ini yang satu lagi ada. Nah, awas jatuh. Dibuang. Udah taruh aja. Nah, ini. Ini udah ada nih. Ya. Ini. Jadi ini kan Bapak udah nyuruh kan waktu itu di kertas 2 lembar. Nah, itu tinggal disalin. Ya. Jangan dimainin itu. Nah, ini tinggal ditulis kan. Kelompoknya udah. Ini kan yang sebelumnya kan udah ada, yang udah ganti di kertas 2 lembar itu. Itu tinggal ke situ. Di sini. Ada iya. Taruh aja di sini, nggak apa-apa. Gimana? Udah diisi ya tuh itu? Hah? Kenapa? Iya, nama kelompok udah. Nah itu tinggal, itu kan udah ada yang kertas sebelumnya. Ada kan? Terus yang Bapak suruh kerjakan di kertas 2 lembar itu. Nah itu tinggal ke situ. Dikte aja atau gimana terserah, tulis. Yang penting diisi itu. Gimana nih? Udah ada kan? Hah? Enggak, itu mah bukan yang itu kan yang nanti dibaca. Yang di poster. Banyak. Masih? Pengen. Oh, ya udah, tinggal keluar ke situ. Oh, enggak apa-apa. Ayo. Sendiri ya. Kamu dah, awas dah, geser dulu. Ayo. Hah? Ini nanti ke depan. Iya, kan kamu baca ini nanti. Di Zoom kan jelas kan? Kebaca kan? Nah, udah tinggal gitu doang, gampang. Ini gimana? Nah, ya itu, tinggal diisi kan? Gampang.
Usahakan yang rapi ya tulisannya ya. Wede. Ya, Lagi, kamu kan kelihatan itu. Taruh aja taruh. Itu suka nyendokin mau gitu. Ya Pak, tulis yang rapi Pak. Dikte aja dikte, nggak apa-apa. Bapaknya tuh orang sama. Aha. Maknya tuh mau jalani. Hah? Mau jalani. Mahmud Jalani. Orang mana? Oh di Potos ya. Orang berbeda tahu. Kalau untuk kesokaran itu. Maca apa tanah? Di Facebook kan lagi. Mana capek Facebooknya? Ahmad Jalani. Muhammad Jalani. Jalani. Gitu. Oleh ini sudah mah. Oleh. Si Jalal. Hah? Jalal beren. Jalani. Jawab apa tanah? Buka. Hah? Mana wawan ke bapak? Sangkatan ini bapak penan. Tahun 2000 Pak. Lahir aku Pak. Oh deh. Adik kelas apa sangkatan tanyakan? Hah? Eta aman ya? Tanyakan coba. Soalan lobanya nu ngaranna saha panggilan saha? Hah? Mina. Lagi. Gimana lagi? Gimana? Aduh, pusing. Kemarin lagi kemana lagi? Bertiga. Berapa Bukan paling Hah? paling Sekarang untuk dulu antar si Loki. Oh dan terken kajian sasaran naik angkot. Uyuh handai.
Ayo, silakan beresin. Bagus sih novel tulisan namanya. Perbedaan dan agenda. Kamera oke. Biasa Pak, iya. Bapak lamun oh aduh, kalau gak anak bisa digunting eta. Kita untuk kang eta isi tiga itu. Ayo. Iya, ini. Oh, siapa? Tahu. Oh. Buat lebih bahaya sebagai yang terbesar dari sini, langsung dari saya tadi. Mana Inggris kapan? Nggak usah dia tahu, cekrek wae ieu Apa tuh? Cair banget biasa. Mana? Cirian ha. Cirian. Cirian ieu. Tuh. Iya, kan sama itu kan formatnya. Kan ini yang udah ini kan dirubah. Jangan nyalin yang ini yang dirubah. Yang versi kamu itu. Semangat. Iya, ini kan. Baca dulu bener gak? Bener gak yang itu? Berarti ini kan nih? Ini satu ini berarti ya? Ini dua nanti sini. Ya gitu benar. Sip. Nanti ya udah beres langsung bawa ke depan ya. Bilang waktunya. Hah? Berapa menit? 38. Hah? Dicek. Nah. Dicek. Kurung apa ente? Anu. Wah di Jeddah, entah kan? Nah nanti ini poster nih terpisah. Poster kan kirim via WA ke bapak. Nanti ditampilin di depan, Dit. Kalau gambar gimana Pak? Apanya? Buat aja nomor 1 kan ada yang A sama B. Nomor 1. Oh itu satu baris aja, diperpendek, singkat. Bisa. Belajar jadi lebih efektif. Oh iya, di situ kan ada nih yang di lembar terakhir berarti ya? Yang poin D di situ ada. Ada gak poin D? Itu kan suruh 1 ya? Nah, coba lihat. 1 sikap ya, yang bisa dimulai hari ini. Terserah kamu mau jenis apa sikapnya, itu tulis aja di bawahnya ya. Ngerti gak? Yang lembar terakhir.
Nih yang ini nih. Tulis saya bawah. Nggak perlu panjang-panjang, cuma satu sikap aja. Nih, Dit. Yang ini nih, ya nanti di bawahnya aja tulis satu sikap aja. Gitu. Oke? Yang hari ini akan kamu niatkan. Oke. Disita nges deh. Disita deh. Bisa deh. Kantongan. Nih. Nanti tulis aja satu ya. Ini satu sikap. Kalau ini kan, ini mah nggak usah diisi, kan ini posternya terpisah. Yang di apa bakal bapak tampil di depan, nggak usah diisi ini mah. Ini isi. Ini satu sikap tuh yang bawah ya. Terserah apa aja. Itu yang lembar terakhir mana? Tiga. Lihat deh yang lembar terakhir yang paling bawah. Ya ini diisi ya, satu aja nih. Siap. Ya. Udah. Ini lihat. Nih. Ini diisi ya nanti satu ya. Maco lihat. Udah cek. Udah. Yang udah selesai boleh dibawa ke depan ya LKPD-nya. Gimana? Satu sikap itu mah terserah mau cari dituju ke apa. Hah? Terserah sikap apa yang mau itu, yang kamu praktekin. Gimana? Ini satu sikap nih, diisi ya. Apa ya sikapnya yang baik, yang sesuai dengan moderat ya. Udah. Bawahnya belum ya? Oish. Saya sering mencari konflik ini mah. Mengurangi konflik. Berarti kalau mengurangi biasanya suka konflik. Oh, konflik gimana ya hiji. Udah ini berarti ya. Kompletnya disiapkan yang poster itu. Itu juga sini kumpulin aja yang gambar ini nih. Mana? Mana gambarnya? Mana gambarnya sini? Nah, dimudokan lain dia. Jadi Pak. Enggak seberan. Mana gambarnya ini? Udah. Oh, udah ya. Ini sini. Berarti dia berarti. Bisaan. Ini gambarnya udah belum? Oh, udah. Nah, sini.
Ayo, mana lagi yang udah? Udah. 6 orang. Kelompok 6 ini ya. Ya, bagus. Pamfletnya disiapin ya. Pamfletnya disiapin yang udah. Udah. Ada yang belum? 3. Oh, berarti satu lagi yang belum. Siapa? Kelompok siapa yang belum? Ini bukan? Oh itu. Ayo, masih lama, banyak. Ini doang, kan ini baca. Pendek amat ini ya. Ini aja nih. Kamu cari di handphone. Ini. Apa penjelasannya gimana ini? Ngerti meren? Ada hotspot Bapak ini. Nih kan sini barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, pengertiannya gimana? Searching aja udah ini pengertiannya. Ini mah tugas, hafalin aja. Aku udah. Udah apa? Bagus. Pertahankan. Nanti Bapak cek. Semuanya udah hafal kamu udah? Kamu? Ini belum? Ya udah. Bagus kalau udah apa? Bawa handphone depan, baca itu aja. Gitu, oke? Bisa kali. Gampang. Searching aja. Kan ada ChatGPT itu lebih mudah tuh. Kalau nggak ketik aja itu, ketik. Posternya mana? Poster. Pak, panjang nanti kan segini, itu di sininya cuma ada 3 baris. Nggak apa-apa. Nggak mau. Nah, iya, nggak apa-apa. Itu di sini Semuatnya aja. semuanya Semuatnya aja. Kalau ini mah. Masih ada ringkas-ringkas mungkin gitu. ini juga udah diring. Ini, ringkas lagi. Mana pasarnya siapin? Coba buka pasar kamu, Dit. Yang mau kamu presentasikan. Ini kan nih, siapkan baca ini ya. Ya. Gimana pasarnya? Nah, gini ya. Kamu cari pengertian ini, menumbuhkan karakter yang baik. Di Google apa ya? Ayo. Terserah. Buat ngejelasin. Oh, Gitu. iya, Pak. Coba ya. Ayo coba. Mana pasarnya? Halo. Nah itu. Udah bisa bacanya kan? Udah. Kamu yang maju. Siapa lagi jadi Pak? Sorangan. Kan tadi penulis Pak, penulis. Nah, kan anduan baca nasa utik. Gamsit. Lo penulis Pak ya. Sana tuh nulis. Kacau. Ya lo baca tapi suaranya gak kencang, biar kedengeran. Bisa. Ya udah siapa yang paling ini? Aldi. Mesti yakin sama. Si Nirwan.
Iya, suara apa gede nama tapi. Bisa apa demi nanti? Bisa tuh bisa Buat- macam ini bisa, itu bisa demi nanti. Sa kira-kira. Besok kita mesti cek ini. Gambarnya. Tadi tiluan ya, hiji dua tilu ya. Bapak yakin akan tiluan doang. Tiluan dia tuh yakin soalnya ya, bro gambreng tiluan. Ajon, Waduh, nana nulis. perhitungan, gak boleh gitu. Ayo bro, kayak orang ngeliwat, ayo bro. Daging berit. Aduh santai heula we. Balik iya. Tah lagi ada pikiran. Nah bro saata. Mantap gitu. Maju. Udah fix kamu berarti. Mesti maca doang, lancarin. Gimana udah? Ini LKPD-nya udah belum? Yang mau presentasi ke depan silahkan dipersiapkan, bacanya yang apa lancarin lah ya. Gitu. Untuk penjelasan ya, yang penjelasannya pendek bisa kamu cari aja di internet. Bisa di AI, bisa ChatGPT untuk penjelasan yang lebih ringkas, lebih bagusnya. Ini yang maju siapa? Ya. Itu makan banyak ya posternya ya. Coba lihat deh. Oh. Nah kan, nah itu bagus itu ada banyak ininya. Lupa bapak ngasih tahu buat pamfletnya itu biar banyak ininya penjelasannya. Kamu kalau nggak kurang jelas baca itu bisa lihat yang di depan lebih besar. Suaranya yang kencang ya, ayah ya, yang kencang suaranya, nggak perlu teriak juga. Ayah. Kurung. Kali bikin pan? Siapa yang presentasi? Silahkan. Kumaha pas budak ya. Budak presentasi eta. Tinggal megang dong, pegang lagi ya. Hah? Janjian. Gantian. Pegang lagi. Masuk di pencet beneran. Aman. Yang ini kelompok ini kan kamu yang presentasi ya? Nanti kapan Bapak suruh baca nanti? LKPD jawaban. Tugas kelompok Bapak kamu nyuruh kamu. Udah kamu baca itu dong. Udah duduk lagi. Kamu baca LKPD tadi baca. Baca dong pakai mic nanti. Serius? Mau dua contoh Bapak kamu dengan Sanya. Si Dian mah Dian. Ini kelompok ini yang maju. Masih ayah ya. Nanti Dian kamu baca LKPD ya ke depan. Jawaban yang tiga ini. Yang mudah di sih ya, yang ini. Itu tiga tuh. Baca Medan? Baca tuh. Kalau nggak baca itu baca ini aja nih. Mau yang itu hog. Yang penting kemik nanti mikrofon. Iya. Di sini Bapak. Kan biar kelihatan ini. Di depannya sendiri. Sendirilah. Mau Setiap kelompok. setiap kelompok. Berdua Bapak. Sendiri weh. Setiap kelompok dijajarin. Semuanya ya. Mana? Semuanya aja maju ya. Tapi yang baca kamu doang. Oh, Iya gitu. Yang lain nemenin aja. Ya. Ini gitu ya. Maju sih. Ini nggak boleh ini. Berapa? Tuh. Pulang ke Cina. Dia punya saja.
Ayo udah belum itu? Pede. Apa Pak? Biasa numpun lagi bang. Ayo cepetan. Time is money. Waktu adalah uang. Uangnya nggak ada. Ada apa mama? Ini nanti kita masak tang liwet. Nanti yang LKPD yang tugas kelompok itu, tiap kelompok nanti satu kelompok ke depan ya, semuanya maju. Nanti yang bacanya nanti terserahmu siapa. Gitu. Kalau poster nanti sendiri-sendiri ya yang poster. Itu yang paling bawahnya? Udah belum? Satu sikap itu yang akan dilakukan oleh kamu, oleh kalian. Satu aja. Boleh. Terserah. Yang maju ini dulu aja, LKPD aja dulu ya. Iya, Satu kelompok. Oh. Ya. Siap ya? Udah semuanya? Nih, dengarkan. Bapak akan nyuruh tiap kelompok itu maju ke depan. Ya. Untuk presentasi yang tugas kelompok itu, yang 3 poin itu yang soalnya ya. Nanti kamu tinggal baca aja. Nih ya. Bapak mau panggil dulu. Pertama dari kelompoknya Al-Ibda Nudin Bakri. Nih, silakan satu kelompok sini ke depan, di sini. Ayo. Ini aja, ini dulu yang poster nanti ya setelah ini. Cuma presentasi yang ini aja nih. Yang lembar ketiga nih. Ayo, maju. Ayo. Enggak, semuanya maju. Ini satu kelompok berdiri. Nih. Yang mau baca siapa? Di sini baris. Ini aja, ini kan? Punya kelompok kamu ini kan? Itu ngapain pegang itu? Ayo baris ngadep sana. Ini yang baca kan kamu pegang ini, saya pegang ini. Harus agak dekat biar lebih jelas. Jangan gitu, satu baris saja. Satu saf. Nggak usah malu-malu, biasa aja tuh. Pertanyaan aja, Pak. Satu saf. Pertanyaan baca. Iya, baca pertanyaan langsung jawaban. Ya, silakan. Identifikasi Udah, jangan berisik, jangan berisik. sikap moderat dan tidak moderat dari kasus di atas. Jawaban apa? Iya, jawabannya langsung. Perilaku sikap dan tutur kata agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo, Berdua. tinggal baca. Udah lanjutin aja. Jelaskan dampak positif sikap moderat bagi kehidupan di sekolah. Memperkuat persatuan dan kebersamaan siswa, lebih mudah bekerja sama dalam kegiatan belajar maupun organisasi sekolah. 3. Kaitkan jawabanmu dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang relevan. Apa? Kaitan dengan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang ceritanya dan demikian. Langsung lewat aja kalau bingung. Tidak menjadikan atau kamu umat yang moderat atau adil. Kalau ininya perilaku yang akan dilakukannya mulai hari ini apa? Menghargai perbedaan pendapat meskipun berasal dari organisasi atau kebiasaan beragama yang berbeda. Ah, bagus. Tepuk tangan buat kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Ini itu ya. Selanjutnya kelompoknya Radit. Dit, maju satu kelompok sini ke depan. Ayo silakan. Siapa yang baca, Dit? Kamu aja. Ya udah, biar lancar. Ini soalnya baca langsung jawabannya. Siapa yang bisa bacanya? Ayo, satu saf. Tadi sama. Satu saf. Ayo silakan. Dah, yang lain perhatikan. Pak, baca pertanyaan. Ya, pertanyaannya langsung jawaban, pertanyaan jawaban gitu. Ayo sok. Sudah diam. Ayo dah.
Identifikasi perilaku yang mencerminkan sikap Jangan moderat berisik. dan tidak moderat dari kasus di atas. 1. Menghargai perbedaan pendapat kalian meskipun Jangan Adit. berasal dari organisasi atau kebiasaan beragam. 2. Jelaskan dampak positif sikap moderat bagi kehidupan di sekolah. Meninggalkan sikap saling menghormati perbedaan latar belakang organisasi dan kebiasaan siswa yang sangat ceroboh. 3. Kaitkan jawabanmu dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang relevan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu yang umat moderat, adil. Nah, ininya sikap yang akan dilakukannya apa? Refleksi peserta didik. Tuliskan satu sikap moderat yang akan kamu biasakan mulai hari ini. Apa? Kuat persatuan. Membuat persatuan. Memperkuat persatuan. Memperkuat persatuan. Bagus. Sini, tepuk tangan buat kelompok Radit. Selanjutnya kelompoknya Ayah Cahaya Purnama. Sini. Dah, jangan berisik yang lain. Ayo sini, maju ke depan semuanya. Nakabal. Nih, yang baca siapa? Hah? Ini bertiga kan? Ih, Nih, awas itu anak kabel. Ini dibaca nih. Terserah mau sendiri, mau bergantian juga. Enggak, aku di Ayo sok. Awas ada kabel itu. mana baca nomor berapa? Yang mana? Mana hiji 2 pagi? Itu kecil banget anjir tulisannya ini. Ini siapa tahu nomor 2. Weh, mana nomor 2? Cuci tingginya. Identifikasi perilaku yang mencerminkan sikap moderat jangan dan berisik. tidak moderat Bagja, dalam kasus di atas. jangan berisik ya. Perilaku sikap moderat harus menjaga sikap dan Yang sudah handphonenya taruh aja. menyakiti perasaan orang Ayo lain. suaranya. B. Perilaku sikap tidak moderat, merasa paling benar dan tidak mau mendengar pendapat orang lain. 2. Jelaskan dampak positif sikap moderat bagi kehidupan di sekolah. Memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan, siswa jadi lebih mudah bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam berbagai organisasi di sekolah. Kaitkan jawabanmu dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang relevan. Ajaran tentang sikap moderat juga terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 149 yang berbunyi, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat yang moderat, adil. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk bersikap seimbang dalam tengah-tengah, adil dan tidak ekstrim dalam segala hal. Dengan demikian, sikap moderat dapat membantu menciptakan kehidupan yang damai termasuk dalam lingkungan sekolah. Udah, perilaku yang akan dilakukan apa? Bersikap proporsional. Bersikap proporsional. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompoknya Ayu Lestari. Sini, kelompoknya Ayu Lestari. Nih, siapa yang presentasi? Nih, mikrofonnya. Pegang aja. Baca ya. Di sini. Ya, silakan dengarkan. Yang 1, 2, dan 3 itu. Identifikasi perilaku yang mencerminkan sikap Taruh, moderat udah. dan tidak moderat dari kasus di atas. Baik, Menghargai perbedaan pendapat walaupun berbeda organisasi atau kebiasaan beragama. Menyebabkan pertengkaran dan perpecahan di lingkungan sekolah.
Jelaskan dampak positif sikap moderat bagi kehidupan di sekolah. Membuat siswa merasa aman, dihargai, dan nyaman saat belajar. Kaitkan jawabanmu dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang relevan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dijelaskan bahwa dan demikian pula kami telah menjadikan umat yang moderat atau adil. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam yang harus bersikap adil, tidak berlebihan, dan selalu menjaga kedamaian termasuk di lingkungan sekolah. Refleksi peserta didik. Tuliskan satu sikap moderat yang akan kamu biasakan mulai hari ini. Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat. Udah? Udah? Sini. Tepuk tangan buat kelompok ini. Ya. Selanjutnya kelompoknya Tristan. Ayo sini. Siapa yang mau baca? Ayo bro, udah baca aja. Mikrofonnya ini pegang. Ini 1, 2, 3 nih. Tuh bikin satu sap di situ. Tiga udah baca aja, tinggal baca. Ini Pak. Arti ini jawaban nih 1, 2, dan 3 jawaban kalian. Biji. Iya itu udah baca aja. Udah baca aja. Udah dengarkan yang lain. Simak dengan baik. Perilaku sikap tidak Yang keras Luki. Perilaku sikap tidak moderat. Diam yang lain. Memfitnah mudah menyalahkan orang lain hanya karena berbeda agama. Berkuat ikatan persatuan dan kebersamaan. Coba suruh maju ke depan kamu. Sama dalam kegiatan. Belajar apapun kegiatan lainnya. Begitu pula demi kami telah menetapkan Perhatikan ya semuanya. sikap moderat adil sudah Al-Baqarah ayat 143. Ayat ini menetapkan pentingnya bagi komunitas muslim untuk mengambil sikap tengah-tengah adil dan tidak ekstrim sehingga maupun menciptakan kehidupan Kita baca aja ya. yang damai termasuk di lingkungan sekolah. Udah. Ini ya perilaku yang akan dilakukannya paling bawah apa? Mengurangi konflik. Mengurangi konflik. Ya bagus. Tepuk tangan buat kelompok ini. Satu lagi kelompoknya Akilah Jawa. Udah, jangan berisik. Suaranya agak kerasan kalau bisa ya. Bisa bukan? Udah, perhatikan. Identifikasi perilaku yang mencerminkan sikap moderat dan tidak moderat dari kasus di atas. Sikap moderat tidak menyalahkan dan menghakimi orang lain dalam perbedaan beragama. Sikap tidak moderat merasa paling benar dan menolak pendapat orang lain. Jelaskan dampak positif sikap moderat bagi kehidupan di sekolah. Meningkatkan sikap saling menghormati. Kaitkan jawabanmu dengan ajaran Al-Quran atau hadis yang relevan. Al-Baqarah ayat 143 telah menegaskan bahwa umat Islam Dengarkan. untuk bersikap tengah, adil, dan tidak ekstrim, sehingga mampu menciptakan kehidupan yang damai. Refleksi. Tuliskan satu sikap moderat yang akan kamu biasakan mulai hari ini. Selalu menghargai perbedaan pendapat dari orang lain. Tinggal lakunya apa? Tinggal lakunya? Oh, udah. Sini. Tepuk tangan buat kelompok ini. Ya. Sebelumnya silakan perhatikan ya biar agak semangat. Boleh dong kita tepuk semangat dulu. Ada yang bisa tepuk semangat tidak? Gimana? Gimana? Tepuk semangat. Bagus. Saya lagi. 1, 2, 3. Masih kurang tapi udah lumayan. Sekarang yang poster ya. Poster silahkan. Bapak minta untuk poster itu silahkan satu orang aja.
Dua orang, mau 2 orang. Ya udah, katanya ada permintaan untuk poster, silahkan 2 orang aja. Biar ada temennya katanya. Ini siapa? Poster siapa ini? Oh, gak ada di. Nah ini poster punya siapa? Mana? Kelompok yang mana? Ini. Ya udah, kelompok ini dulu. 2 orang, sini. Silakan bawa buat bacanya. Silakan, jangan pas cahaya, geseran dikit. Nih, pegang. Nah, udah baca aja. Dengarkan. Memperkuat persatuan. Satu batang lidi mudah dipatahkan, namun seikat lidi akan kuat menyapu segala kotoran. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan warna yang memperkaya keindahan sebuah bangsa. Udah. Ya bagus. Tepuk tangan buat berdua nih. Aduh. Ini punya siapa? Ayo, maju sini. Apa? Oke, assalamualaikum tuh. Oh, itu terus boleh? Assalamualaikum, saya dari Biar ada soleh lain. perwakilan. Ayo sini. Udah, ya udah, makanya jangan bercanda mulu. Nih, pegang. Kurang jelas ini ya. Ayo silakan. Suaranya. Mengurangi konflik. 1. Percaya diri, meyakini kemampuan diri sendiri. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu juga bisa melakukannya. 2. Jangan menyerah. Tidak menyerah saat gagal. Kegagalan hanyalah mereka yang menyerah. Bagi seorang pemenang, kegagalan adalah bahan bakar untuk bangkit. 3. Terus berjuang, mengambil tindakan. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga keseimbangan, kamu harus terus bergerak. Udah, tepuk tangan. Mengurangi konflik, jangan berantem mulu. Nih, punya siapa? Udah ada ini belum? Bacaan keterangannya. Udah searching belum? Udah, ada jawabannya. Ya udah, silakan sini. Menumbuhkan karakter yang baik. Ayo, nih. Beras suarana. Udah, jangan berisik. Karakter baik Awal. adalah suatu proses usaha atau tindakan Suaranya dong. Suaranya kan. yang dilakukan untuk membina, memproses dan membentuk Hah? tablik watak Ya, baca ini sifat aja. Kamu mau searching DI? kejiwaan dan akhir budi Ya udah, itu aja pekerti tuh, Pak. seseorang menjadi Mau tambahan juga boleh. mulia dan positif. Udah. Bagus, tepuk tangan. Nih, punya siapa? Kelompok siapa ini? Nah, maju sini. Belajar jadi lebih efektif. Nih. Ayo. Belajar menjadi lebih efektif. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan kesuksesan. Maksud dari itu adalah suara. siapapun yang berusaha dengan sungguh-sungguh, tekun dan tidak mudah menyerah dalam melakukan sesuatu, Nanti nih, akan kamu yang maju. memperoleh hasil Kamu yang suara. baik atau mencapai kesuksesan. Kalimat ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak datang Ajar. secara instan, tetapi melalui kerja keras, kesabaran, dan usaha yang konsisten. Udah. Bagus. Tepuk tangan buat teman kalian. Ini punya siapa? Ayo ini. Suara yang paling kencang nih. Assalamualaikum boleh. Bajunya doang keren. Satu biar ngecahaya itu. Posternya jangan dihalangin posternya. Nah gitu, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami dari perwakilan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil poster buat kami. Hidup rukun dan nyaman, wabarakatuh. menghargai pendapat, adil terhadap teman, tidak memaksakan pendapat, tidak membeda-bedakan, hidup rukun dan nyaman. Udah, tepuk tangan.
Ini biasa siapa? Nah, maju. Woi, sendiri ya maju. Yang keras dit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 ingin menyampaikan poster menghormati dan menghargai kepada teman, bersikap sopan dan ramah kepada semua teman, saling menolong saat ada teman yang kesulitan, mendengarkan teman saat berbicara, menghargai perbedaan dan tidak mengejek. Ayo berteman dengan baik, saling sayang dan saling menghormati. Wih, tepuk tangan. Satu lagi berarti ya? Udah semuanya? Udah. Sekarang mau pulang, santai dulu dong. Mau kemana sih buru-buru? Jadi tolong perhatikan ya. Jadi sebelum ditutup, jadi ada kesimpulannya dulu. Kesimpulannya kita harus bermoderasi dalam beragama, dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi udah banyak banget poster ya, poster kawan-kawan kita yang sudah ditampilkan. Ini poster-posternya pada bagus-bagus. Berbagai macam ya posternya ya. Udah pada bagus banget. Menghormati dan menghargai ya kepada teman. Jadi harus menghormati teman, jangan dijahatin, jangan digalakin. Apalagi yang rame-rame seperti apa namanya? Bullying. Nggak boleh itu. Ya. Gitu. Nah, tar dulu belum beres. Nih ada lagi hidup rukun dan nyaman. Itu menghargai pendapat orang lain, adil terhadap teman, jangan dulu dimasukin. Santai dulu aja. Terus tidak memaksakan pendapat, tidak membeda-bedakan dan hidup rukun dan nyaman. Terus selanjutnya, kalau kita sudah bermoderasi di sekolah, kita akan belajar di sekolah menjadi lebih efektif, lebih nyaman lagi ya, bisa lebih sungguh-sungguh lagi ya, jadi tidak terganggu, menumbuhkan karakter yang baik. Kalau kita sudah bermoderasi beragama di sekolah ya, kita akan menumbuhkan karakter kita, karakter lingkungan kita itu dengan baik. Terus selanjutnya mengurangi antar kelas, jangan berantem, satu kelas apalagi ya, antar sekolah juga jangan. Kita ini satu negara yang sama, Indonesia ya, Indonesia jaya. Mudah-mudahan Indonesia menjadi lebih baik, generasinya baik, nanti negaranya pun akan menjadi lebih baik. Memperkuat persatuan, kita harus bersatu. Kita sebagai orang Islam, sebagai rakyat Indonesia, sebagai pelajar yang baik, kita harus kompak supaya kita menjadi terus maju, agama kita terus maju, terus jaya, negara kita terus maju ya. Jangan malah semakin mundur, semakin rusak. Itu jangan sampai terjadi ya. Gitu. Terus untuk selanjutnya, ada yang ditanyakan tidak? Sudah paham semuanya? Ya, tadi sudah disebutkan sikap-sikap yang akan kalian lakukan. Coba Bapak pengen lihat ya, nanti prakteknya kalian sudah belajar tentang moderasi beragama, prakteknya sudah tahu, contoh-contohnya sudah tahu, prakteknya nanti Bapak pengen lihat bagaimana kalian di sekolah ini. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang silahkan kalian rapihkan bukunya, masukkan ke tas semua. Yang rapih ya. Ayo yang udah selesai duduk yang rapi.
Udah duduk, ya udah selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang dari sini langsung pulang ke rumah. Terutama laki-laki, jangan sampai dari sini bukan ke rumah malah main dulu, apalagi berbuat perempuan juga sama ya. Jadi pulang dulu, ganti baju, ketemu orang tua. Nanti setelah ketemu orang tua, kalau mau keluar main atau agenda yang lain, izin dulu ya. Belah itu salah satu bentuk kalian menghormati orang tua. Jadi orang harus jangan kecewakan orang tua. Harus buat orang tua menjadi bagus. Dari situ dulu pulang, silahkan ya. Yang paling rapih baru boleh pulang. Ngeluarin jaket apalagi, belum bisa rapih lah. Nih kelompok ini silahkan pulang. Nih perempuan ya. Makin gak rapih kamu nggak pulang-pulang nih. Nih, pulang. Langsung aja. Ya, awas hati-hati pulangnya. Nih, pulang. Kelompoknya Radit. Langsung pulang ya, Dit ya. Udah pulang, hati-hati. Ya, kelompoknya itu. Pulang. Langsung pulang, hati-hati. Mau pulang kelompok ini? Mau. Bener. Ya, pulang ini. Udah langsung pulang, hati-hati ya. Mas,